Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sejuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mula-mula saya ucapkan selamat jumpa lagi dalam kasih Kristus dan selamat menikmati firman Allah bagi saudara-saudara berada di rumah masing-masing. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, maka perlu dipahami dengan baik, negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatu termasuk pengumuman gereja untuk situasi dan kondisi dewasa ini
maka harus memiliki landasan hukum. Landasan hukum yang kami punya, yang menyebabkan saya sebagai pimpinan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya se-Kabupaten Tulung Agung berani mengumumkan menghentikan sementara ibadah di pusat maupun di cabang-cabang seluruh Tulung Agung. Apakah itu persekutuan doa dan lain-lain? Mulai saat ini saya menyatakan ibadah dihentikan untuk sementara. Landasan hukum sebagaimana yang termaktub yang saya akan bacakan maklumat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor MAK garing 2 garing 3 garing 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Pertama, bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya menyebar COVID-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat, agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Poin 2, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu atas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi supremina lex esto. Dengan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat poin 2.a, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu 1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, serasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. A2. Kegiatan konser, musik, pekan raya, festival, basar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. 3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Untuk unjuk rasa, pamai, dan karnaval
serta kegiatan lainnya yang menjadi perkumpulnya massa. B. Tetap tenang dan tidak panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. C. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. D. Tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. C. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan F. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya, dapat menghubungi kepolisian setempat. 3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanda tangan Dr. Andes Idam Aziz, Master of Psychology, Jenderal Polisi, Cap Kepolisian Negara. Menyangkut harkat kita beribadah, maka menjadi pedoman kami sebagai pimpinan gereja, sebagaimana yang termaktub pada titik 2.A.1 pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Jadi berdasarkan asas ini, kami sebagai pimpinan gereja berani mengumumkan, menyatakan dengan ini ibadah di gereja pusat, gereja cabang, dan di rumah-rumah dinyatakan dihentikan untuk sementara. Yang diperbolehkan adalah berdoa di rumah masing-masing hanya untuk keluarga sendiri tanpa mengundang tetangga. Bisa melakukan doa bersama. Bila mungkin, kami sebagai pimpinan gereja mengharapkan berpuasa sesuai dengan kesanggupan saudara masing-masing. Mendoakan dengan sungguh-sungguh
supaya bencana virus COVID-19 Corona ini berkenan dihindarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah seruan kami sebagai gembala jemaat. Mohon diperhatikan dan ditaati. Atas pengertiannya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dengan limpah. Untuk menebal, mempertinggi iman Kristiani saudara-saudara, maka saya akan menyampaikan firman Allah yang termaktub dalam Injil Matius pasal 10, pasal pertama sampai dengan pasal yang terakhir. Namun yang menjadi pokok bahasan adalah yang termaktub di dalam ayat yang ke-38. Saya bacakan sebagaimana berikut. Dan barang siapa yang tidak menanggung salibnya serta mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, tiada ia berlayak kepadaku. Untuk urainya supaya dapat dipahami dengan baik, saya akan memulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan yang keempat menjelaskan tentang Tuhan Yesus memilih kedua belah para rasul serta memberikan kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan dan sebagainya. Kemudian ayat 5 sampai dengan 10 kita melihat pada ayat-ayat ini menyatakan bahwa Tuhan menyertai dalam penginjilan dan menjamin kehidupan para rasul. Ayat 11 sampai dengan 16. Pemberitaan firman dilaksanakan sesuai dengan panggilan para rasul dan bekerja menurut iman dengan keyakinan. Ini landasan yang kami lakukan hingga kini. Bekerja menurut panggilan dan hidup dengan percaya yang sesuai berlandaskan ADART GPPS. Kemudian berikut ayat 17 sampai dengan 24, para rasul akan diperhadapkan pada banyak tantangan hidup sampai pada sengsara dan menghadapi maut. Tuhan mengharapkan supaya para rasul tidak gentar, yakin penyertaan Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-25 sampai dengan ke-27,
berita penginjilan harus dengan kuasa Allah, dengan urapan kuat kuasa Tuhan, dan secara terbuka, tidak gentar dengan situasi dan kondisi apapun juga. Kemudian ayat 28 sampai dengan 33, Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada para rasul apa yang mereka lakukan tentang pemberitaan Injil dengan benar, maka apabila bertahan sampai ke akhir, pembelaan Tuhan selalu dinyatakan. Kemudian ayat yang ke-34 sampai dengan 38. Pada ayat-ayat ini Tuhan Yesus menyerukan, dalam hidup kita, perjalanan iman kita harus menghadapi salib. Salib dengan pengertian jangan disalah tafsirkan. Kalau seseorang dia menderita karena perbuatannya, itu bukan salib. Apabila seorang percaya, seorang hamba Tuhan, ia menderita karena imannya kepada Tuhan Yesus. Ia menderita karena pemberitaan firman. Ini baru dinyatakan salib. Kemudian selanjutnya, pada pasal yang sama, ayat 39 menjamin pula kepada kita bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pengabdian kita kepada Tuhan Yesus, bila mana kita laksanakan itu sampai akhir, maka tidak akan sia-sia. Pahala sudah disiapkan bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan, maka pahala sudah dijamin, ditentukan oleh Tuhan. Perlu saya tandaskan di sini bahwa Tuhan mengumpamakan burung pipit di udara, tidak menanam, tidak menuai, tetapi ia dipelihara oleh Tuhan. Kalau ia jatuh ke bumi, itu merupakan kehendak Allah. Dan Tuhan menggugah kita bahwa kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus jauh lebih indah, merupakan ciptaan Allah yang termulia adalah manusia. Kiasan ini sesuai dengan tradisi Yahudi sebagai gambaran hidup orang yang percaya adalah lebih indah. Iman kita harus lebih kokoh, lebih tangguh, lebih berbobot dari burung pipit yang Tuhan katakan sebagai pembanding hidup ini. Tidak menanam, tidak menuai, tetapi Tuhan memelihara dari hari ke hari. Memang
dengan adanya virus COVID-19 Corona ini. Bukan manusia Indonesia, masyarakat Indonesia yang sangat tercekam, yang sangat menderita. Tetapi kita melihat di bumi barat, di bumi Asia, di bumi Amerika, di bumi Australia, semua dia perhadapkan pada kenyataan hidup ini. Tentu saja efek ke ekonomi sangat dirasakan oleh manusia atau oleh penduduk ini, bumi ini. Itu sebabnya kami menyerukan sebagai pimpinan gereja Pantekosta Pusat Surabaya se-Tulungagung. Dengan ini, mari kita pergiat dalam doa kita. Bila mungkin, usahakan paling tidak 1 minggu 1 kali berdoa berpuasa. Dan kita memohon belas kasih Tuhan akan turun kepada negara dan bangsa ini. Kita tunduk kepala. Mari kita berdoa bersama bagi negara dan bangsa kita ini. Allah yang Rahmani dan Rahimi, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, hamba-Mu memohon belas kasih Tuhan. Kiranya bencana virus COVID-19 Corona ini yang sangat mencekam masyarakat Indonesia, Tuhan mengizinkannya terjadi. Yakinlah pula kami, Tuhan dapat menghalau ini virus yang mematikan. Beri iman kepada kami umat-Mu, supaya kami yakin kuasa Allah, mujizat Tuhan masih ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke pamong desa. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kemampuan ekstra untuk dapat mengatasi virus COVID-19 Corona ini. Dan kiranya Tuhan berkenan semua aparatur pemerintah, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, selalu dinaungi, dikawal oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk dapat melaksanakan tugas negara dan bangsa ini yang semakin rumit, semakin sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Kami harapkan lewat berita firman ini, saudara-saudara anggota jemaat GBPS se-Kabupaten Tulungagung dikuatkan oleh Roh Tuhan, oleh firman Tuhan.
insya Allah saya bermaksud sebagai gembala jemaat akan melakukan ini setiap minggu supaya umat Tuhan, anggota jemaat yang bertaburan di seluruh Kabupaten Tulungagung dapat menerima firman dan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Sekian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada pemberitaan minggu yang akan datang. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguh.